tema ini bukan berarti tauhid kita berubah, tidak. Karena ini dialog, ini diskusi. Jadi ada bagusnya kita merenungkan juga. Karena lagi rame dibicarakan juga antara para ahli agama, para ustaz, para dan sebagainya, bahwa dasar hukum daripada perintah salat itu yang ada di Al-Quran, Pak ya, yang di Al-Quran, bukan 5 katanya. Bukan 5. Dan karena saya tertarik kalimat itu, saya mencoba buka juga di surat Al-Isra ayat 78 dan surah Hud ayat 114. Saya bisa bacakan anunya. 114 artinya, dan laksanakanlah salat pada kedua ujung siang pagi hari dan pada bagian permulaan malam. Berarti 2 ini. Itu surat Hud ayat 114. Kemudian Al-Isra ayat 78. Ada juga, saya karena tertarik kalimat itu, saya sampai buka Al-Quran terjemahan. Laksanakanlah salat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam. Berarti 1. Jadi tadi 2 tambah 1 berarti hanya 3 yang dalam Al-Quran. Salah seorang ulama ahli tafsir mengatakan, saya sudah beberapa kali mencari dasar hukumnya salat itu, saya tidak temukan. Yang hanya saya temukan Al-Isra dan Al-Hud. Maksud saya pada saat ini, saya angkat bahwa, tapi saya kembali pertegas bahwa bukan berarti tauhid kita menjadi menurun, ya tidak. Karena banyak masalah dalam agama kita yang masih dibicarakan. Bahkan ada seorang ulama besar mengatakan, Islam itu agama yang sempurna. Tapi dia bantah. Justru Islam itu agama yang belum sempurna. Masih banyak yang harus dibicarakan katanya. Dan disertai ayat-ayat. Tapi nantilah next time kita bicarakan. Karena kita malam ini membicarakan adalah salat. Maka ini 2 pertanyaan yang saya angkat. Ya Pak Nur, oke. Selesai. Saya sama Bapak tadi mengatakan, Nabi kita ikuti saja semua, ikuti. Oke, kita sebagai umat Islam kita ikuti. Sejak umur 25 tahun, dia ke Gua Hira, dan seterusnya, dan seterusnya. Pertanyaan saya, Nabi pada saat itu agamanya apa? Nabi pada saat itu agamanya apa? Agamanya apa? Nanti Bapak jawab. 25 tahun umurnya. Dia pergi bukan bersemadi ya, apakah di sana. Kalau bersemadi kan agama lain. 25 tahun. Harus diikuti. Apakah Nabi pada saat itu sudah Islam atau tidak? Tidak, saya tanya Bapak. Saya tidak mau komentari. Ya, nanti Bapak jelaskan, karena katanya ikuti saya. Pada zaman jahiliyah itu, ya tahulah bagaimana kondisinya jahiliyah pada waktu itu. Bahkan waktu Nabi juga menikah dengan Khadijah, agamanya apa? Ya, sekira. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya, tentang sholat ini memang tidak cukup waktu untuk dibahas ya. Karena banyak aspek yang bisa dibahas. Ini saya tidak mungkin ini tidak terkait langsung, tapi
mungkin secara tidak langsung juga terkait. Ada salah seorang ustadz pernah mengatakan bahwa tafsir surah Al-Ma'un itu auzubillahi minasyaitonirrajim fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Maka yang artinya maka celakalah orang yang sholat, yaitu yang lalai dalam sholatnya. Nah, ini beliau mengatakan ini yang lalai ini bisa banyak sekali. Ya, lalai juga mungkin termasuk tadi bahwasanya dia sholat tapi dia tidak mengerti apa yang dia baca, itu juga termasuk lalai. Dan banyak lagi beliau jelaskan, termasuk juga misalnya sholat tapi tidak membantu orang miskin misalnya, sholat tapi korupsi misalnya, sholat tapi ijazah palsu misalnya, sholat tapi membiarkan negaranya itu dikuasai asing misalnya, banyak sekali yang lalai di situ. Ya, termasuk juga ini yang saya dan kita katanya semua kena ini, sholat tapi membiarkan saudara-saudaranya dibantai oleh Israel. Bagaimana bisa 120 negara tunduk pada 2 negara? Kita sholat ini, Pak. Nah, itu ini bukan saya bilang ya, Ustaz itu yang bilang. Makkah selalu ramai, Madinah selalu ramai, tapi kenapa tidak bisa kita hentikan ini pembantaian? Apakah kita tidak termasuk orang yang lalai dalam sholat kita? Karena sholat tapi tidak memberikan efek. Sholat tapi pembiaran terhadap kezoliman itu juga katanya termasuk lalai. Ini yang saya mau tanyakan, apakah betul? Jadi termasuk kita semua ini failul musallin begitu. Tadi begitu bagus pertanyaannya. Dan memang setelah kita bahas ini, memang pertanyaan itu memang harus diungkapkan seperti itu, bahwa itu kan Rasulullah pada saat usia 25 tahun, 40 tahun, itu kan belum ada Islam. Ya kan? Tetapi ingat, sesuai dengan surat Al-Baqarah 131, 132, 133, Allah berfirman, "Hai Ibrahim, berserah dirilah." Ibrahim, saya berserah diri kepada Allah beserta seluruh alam semesta. Kata-kata ini Nabi Ibrahim alaihissalam dia teruskan kepada putranya Ishak, Ismail, dan kepada Yakub. Yakub lagi menyampaikan. Jadi dengan kata lain bahwa mulai dari itu memang sudah ada. Tahu nggak apa arti daripada berserah diri? Berserah diri itu melaksanakan semua perintah Allah seutuhnya, menjauhi larangan seutuhnya, dan menerima takdir baik maupun takdir buruk. Ini, jadi hubungannya dengan itulah yang permasalahan. Kenapa Nabi Ibrahim itu di lingkungannya itu banyak menyembah berhala, tapi Nabi Ibrahim tidak, kepada Tuhan yang termasuk Nabi Muhammad juga. Itu jadi di situ ada yang menyembah berhala, tapi dia tidak menyembah berhala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menanggapi pertanyaan Pak Andi dan komentar dari Ustaz. Jadi Islam itu dia kata sin lam mim, berserah diri. Hakikatnya sejak Nabi Adam sudah ada Islam.
Tapi namanya agama itu barulah disebut Islam, jatuhnya Nabi Muhammad SAW. Syariah yang berlaku pada saat itu adalah syariatnya Nabiullah Ibrahim. Jadi ajarannya Ibrahim itu kan sama dengan Taurat. Tapi intinya kan Ibrahim yang menjadi patokan ya, Hanifan, berserah diri hanya kepada Allah. Muhammad Rasulullah memang dia belum menerima wahyu, tapi dia sudah mengikuti syariatnya Nabiullah Ibrahim. Bapaknya itu namanya Abdullah. Apa artinya Abdullah itu? Hamba Allah. Jadi Allah sudah dikenal sejak dulu. Namanya dalam bahasa Arab Abdullah. Bapaknya Rasulullah SAW Abdullah. Yang berarti hamba Allah. Nah itu. Jadi ada. Tapi masih mengikuti syariatnya Nabiullah Ibrahim. Dan diteruskan oleh Taurat dan Injil. Kan satu jajaran itu semua itu. Jadi semua nabi itu berserah diri kepada hakikatnya semua nabi itu Islam. Tetapi belum namanya. Padahal di waktu Rasulullah Islam. Nah sekarang ini mengenai salat itu. Jadi kita punya pegangan itu yang ditinggalkan Rasulullah adalah Quran dan hadis. Quran itu hanya garis besarnya. Penjelasannya di hadis. Di sini dikatakan aqimus sholata aqimus sholat lidunuli samsi. Tegakkan salat sejak bayang-bayang lebih panjang daripada film kita. Ya, ila sampai malam hari, sampai fajar. Jadi waktu salat itu adalah mulai dari lohor sampai subuh. Yang tidak ada salat fardu adalah setelah matahari terbit sampai bayang-bayang itu. Penjelasannya ada di ya. Tetapi memang paham macam-macam. Kalau Syiah itu dia hanya salat 3 kali, tapi digabung. Jadi lohor dengan asar digabung. Kemudian maghrib dan isya digabung. Kemudian dia salat subuh. Jadi 3 kali dia melakukan salat, tapi 5 kali juga. Nah adapun yang itu, yang bolak-baliknya Rasulullah hijrah itu, ada yang mengatakan itu hanya motivasi saja. Sebenarnya Allah itu sudah menentukan 5, tapi value-nya nilainya seakan-akan 50. Jadi 5 salat tapi seakan-akan 50. Nah, ya. Jadi itu ada kata yang bolak-balik itu. Ada yang menganggapnya itu hanya satu bahan untuk motivasi. Karena Allah itu kan sudah jelas mengetahui siapa yang lebih mengetahui Allah daripada Musa. Makanya tahu kalau kita bertanya, apakah siapa lebih mengetahui tentang kemampuan seorang hamba itu? Musa atau Allah? Allah mengetahuinya. Tapi itu ada cerita begitu, bolak-balik itu. Itu hanya merupakan motivasi saja. Yang intinya itu 5 itu. Di sinilah perintah salat itu diterima oleh Nabiullah Muhammad di saat kemudian. Dan intinya itu adalah at-tahiyatul lillahi wassalawatut thayyibah. Ketika berada di tempat yang nikmat itu, hanya itu yang bisa diucapkan Rasulullah. Segala penghormatan, kesejahteraan, kebaikan. Assalamualaikum ya Nabi warahmatullahi. Dijawab oleh Allah. Assalamualaikum. Selamat atas ya Nabi, rahmat dan berkat. Nyambung Rasulullah, dia ingat kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Orang-orang saleh. Dan dia lanjut. Asyhadu an la ilaha illallah. Allah melanjutkan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oh Muhammadar Rasulullah. Dan Muhammad Rasulullah. Ya itulah dapat tilas. Dapat tilas yang kita pakai dalam ayat tahiyat. Dapat tilas artinya Rasulullah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut. Jadi Quran ini hanya memuat garis besarnya. Jadi Quran ini memuat garis besarnya. Penjelasannya itu pada hadis. Jadi secara rinci memang salat itu tidak dibahas di Quran, tapi di hadis dibahas itu. Mengenai agama itu sempurna atau tidak? Sebenarnya sudah sempurna ini agama. Beragama kita yang tidak sempurna. Agama ini sudah sempurna. Sebagaimana dikatakan, aku telah rela dalam ayat terakhir itu yang turunkan Islam sebagai agamamu. Jadi sudah sempurna lah. Jadi dalam usia Nabiullah 63 tahun itu dengan membawa risalah 23 tahun itu sudah sempurna. Hanya cara beragama kita yang tidak sempurna. Ya itulah. Tapi ajaran agama, tapi perbedaan memang akan tetap ada. Tetapi saya ingat pesannya Pak Fuad Rumi, marhum.
Kalau ada yang berbeda dengan pendapat Anda, jangan marah. Itu berarti menambah pengetahuan Anda bahwa Anda melihatnya dari sisi yang berbeda. Ya, jadi begitu ya. Jadi ya, mengenai khusyuk itu, ya itu ada tadi itu illa al khasyun ya. Wa innaha kabiratun. Memang berat. Allah katakan berat. Illa tapi ada khasyun. Alanya sunun annahum mulaqu rabbi wa annahum ilaihi rajiun. Yang yakin akan pertemuannya dengan Allah. Dan khusyuk itu Allah yang menentukan, Pak, bukan kita. Kita hanya berusaha. Hanya kita berbuat yang terbaik. Allah lah yang menentukan bahwa kita khusyuk atau tidak. Karena itu tidak boleh juga kita menilai bahwa dia khusyuk salah. Kita juga ya Allah. Saya khusyuk. Kita berusaha saja. Manusia memang adalah tugasnya untuk berusaha. Hasilnya itu urusan Allah. Faiza barakta fansab wa ila rabbika farghab. Lakukanlah secara sistematis dan kepada Allah lah kamu berharap. Jadi semua yang kita lakukan ini menghadapkan ridha Allah. Saya terkesan dengan salah satu wawancara baru-baru ini. Dia tuh juara taekwondo nasional internasional. Perempuan turunan Cina, Pakistan. Dia hanya gembira 1 menit. Kemudian dia berpikir, what's next? Apa berikutnya? Jadi kita punya tujuan sebenarnya ini adalah yaumil akhir. Wabtagi mimma atakallahu daral akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Wala tabghi fasada innallaha la yuhibbul mufsidin. Jadi tujuan akhir. Jadi kejuaraan itu hanya proses. Kita kadang-kadang asik pada suatu proses. Dia ingin kaya. Setelah kaya dia nikmati kayanya. Padahal itu belum. What's next? Apa berikutnya? Ini sejalan dengan falsafahnya orang Makassar itu. Ambat tu panda lampa. Letu panda Jogja. Atau si Pinkape, penulis terkenal mengatakan, begin from the end. Mulai dari akhir. Jadi segala sesuatu pekerjaan bagusnya kita mulai dari akhir. Apa tujuan kita? Nah, kita orang Islam ini tujuan kita adalah akhirat. Adapun kekayaan apa yang kita miliki itu hanya proses. Ada lanjutannya. Untuk apa kekayaan? Untuk apa kemewahan? Untuk apa kepopuleran? Tapi ada yang setelah sampai di situ dia asik dengan proses itu. Dia kaya, dia menikmati kekayaannya. Dia populer, dia menikmati populernya. What's next? Apa berikutnya? Jadi ini harus kita ridha Allah. Selalu ridha Allah. Kita juga duduk-duduk di sini, Pak. Apa tujuan kita? Mengharapkan keridhaan Allah. Itu kan kita punya tujuan. Itulah. Dan tapi memang setan memang tidak akan membiarkan, akan berusaha terus. Dia katakan, aku akan menghalangi dari sebelah kanan, sebelah kiri, depan dan belakang. Tapi ada yang tidak disebut, atas dan bawah. Jadi cara melawan setan itu tidak boleh kita frontal, kalah kita. Buat. Tapi gerakan ke atas, gerakan vertikal. Hanya mengharap ridha Allah dan merendah, tidak sombong. Maka itulah Iblis yang mengaku, illalah mukhlisin, illa alal mukhlisin. Kecuali orang-orang yang ikhlas. Dia mengakui juga Iblis bahwa dia tidak akan mampu menggoda. Dia akan mampu menggoda kecuali yang ikhlas. Jadi ikhlas itulah. Jadi ada katanya 77 masuk terbagi ya. Hanya 1 yang masuk surga. Barangkali yang ikhlas itulah masuk surga. Ya, ikhlas itulah yang masuk surga. Minal malu biniat. Bisa ditambahkan, saya kira itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Apa itu pertanyaan? Apakah betul itu bahwa Paulus Musallin termasuk kita? Oh ya, ya. Ya di situ dia misalnya jadi kriteria siapa yang lalai yang tidak itu kita ketahui bahwa itu tadi intinya kita berkomunikasi dengan Allah. Jadi kita salat itu Pak bahasa tubuh dengan gerakan-gerakannya nanti bisa kita bahas secara khusus itu. Kemudian bahasa hati, artinya kita berkomunikasi dengan Allah. Jadi di saat itu memang illal khasyun, memang kan berat. Lakabiratun, memang berat. Itu yang khusus. Jadi khusus beratnya. Tapi yang lalai itu Pak berarti akim salat zikri, itu intinya. Salatlah kamu untuk mengingatku. Jadi selama kita berusaha mengingat Allah, maka itulah khusyuk itu. Tapi kualitasnya kan beda-beda, khusyuk juga beda-beda kualitasnya. Jadi kita hanya berusaha Pak. Yang jelas itu, misalnya salatnya putus-putus itu yang pertama. Kadang-kadang salah, kadang tidak. Itulah Wailul Musallin.
Jadi yang tidak berkesinambungan salatnya. Dan yang kedua adalah mengingkari sumpahnya dalam salat. Itu Bapak. Tetapi la yukallifu nafsan illa usaha laha ma kasab. Jadi Allah tidak membebani orang dalam kemampuan. Jadi kita hanya berusaha saja. Apakah kena semua ini kita? Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Ya, tetapi yang jelas, yang putus-putus salatnya tidak bersenang, itu sudah jelas. Itulah failul musallin. Dan kemudian dia salat tapi tidak mengingat Allah. Setidak-tidaknya sepanjang waktu salat itu kebanyakan mengingat Allah, itu sudah mendekati. Tapi kalau kebanyakan tidak mengingat Allah, barangkali itu yang kena